Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bilazi Denida Silvi dengan NPM 2217011008. Di sini saya akan menjelaskan materi bioanorganik dengan judul Biological Application of Copper Containing Materials. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Copper atau tembaga adalah elemen jejak yang penting dalam tubuh manusia. Berperan dalam proses biologis, tembaga terlibat dalam aktivitas enzimatik dan berfungsi sebagai kofaktor dalam banyak reaksi biokimia. Fungsi bioaktifnya, material ini dapat melepaskan ion tembaga dalam jumlah kecil ke dalam lingkungan biologis yang berkontribusi pada efek terapeutik. Keunggulannya yaitu tembaga memiliki sifat antibakteri yang membantu mengurangi risiko infeksi pada implan dan grafit. Gambar tersebut merupakan metabolisme tembaga dalam tubuh manusia. Tembaga sepenuhnya dipasok oleh makanan dalam tubuh manusia yang sebagian besar diserap di lambung dan usus halus, terutama di duodenum. Di eritrosit duodenum, CO2+ memerlukan reduksi sebelum penyerapan yang dapat dimediasi oleh DCYTB atau duodenal cytochrome B. Setelah direduksi, Cu+ diangkut ke dalam eritrosit oleh CTR1 atau transporter tembaga 1 atau DMT1 atau transporter ion logam divalen 1. Kemudian, tembaga dipompa ke dalam TGN atau jaringan Golgi trans oleh ATP7A yang mendukung sintesis kuproenzim atau diekspor dari sel oleh ATP7A. Ketika diekspor dari eritrosit, Cu+ teroksidasi secara spontan menjadi Cu2+ oleh oksigen larut dalam darah. Kemudian, sebagian besar terikat pada albumin dan alfa makroglobulin dalam darah portal dan akhirnya dikirim ke hati. Di dalam hepatosit, pertama-tama Cu2+ memerlukan reduksi yang dapat dimediasi oleh reduktase. Setelah reduksi, Cu+ diserap ke dalam hepatosit melalui CTR1. Kemudian ATOX1 atau protein antioksidan 1 mengirimkan Cu+ ke ATP7B yang mengangkut Cu+ ke TGN untuk dimasukkan ke dalam CP atau coproenzim. ATP7B juga mengangkut kelebihan Cu+ melintasi membran kanalikuli ke dalam empedu untuk dikeluarkan. CP yang dilepaskan ke dalam darah diangkut ke pembuluh darah, otak, tulang, dan jaringan lain untuk fungsi biologis. Selanjutnya ada tembaga merupakan elemen jejak esensial yang penting. Jadi tembaga atau Cu dalam tubuh orang dewasa normal berkisar 50-150 mg dengan distribusi 50% sampai 70% di otot dan tulang, 20% di hati, dan 5-10% di darah. Cu sebagian besar ditemukan dalam seruloplasmin dan kuprase dengan ion Cu bebas yang sangat sedikit. Penyerapan Cu terjadi di lambung dan usus halus, terutama di duodenum, yang menyerap sekitar 40% dari total Cu dalam makanan. Setelah diserap, Cu diangkut ke hati melalui darah, di mana sebagian disimpan atau digunakan untuk sintesis protein dan enzim seperti sitokrom oksigenase dan monoamin oksidase. Dalam empedu, Cu berikatan dengan garam empedu mencegah reabsorpsi di saluran usus dan menjaga konsentrasi Cu tetap stabil. Selanjutnya ada manfaat tembaga bagi sistem kardiovaskular. Jadi tembaga atau Cu itu memiliki peran penting dalam sistem kardiovaskular dengan berbagai manfaat biologis. Salah satu manfaat utamanya adalah stimulasi angiogenesis, di mana Cu meningkatkan ekspresi faktor pertumbuhan vaskular atau VEGF yang mendorong proliferasi dan migrasi sel endotel. Penting untuk pembentukan pembuluh darah baru. Selain itu, Cu berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim yang memproduksi oksida nitrat atau NO yang membantu relaksasi dan dilatasi pembuluh darah, menjaga tekanan darah yang sehat. Cu juga menghambat proliferasi sel otot halus vaskular, mengurangi risiko pembentukan plak dan trombosis melalui aktivitas jalur signaling seperti EGFR atau ERK atau CFOS, dan peningkatan ekspresi gen terkait aglogenesis. Cu berkontribusi pada pemulihan dan perbaikan jaringan pembuluh darah. Dengan sifat antioksidannya, Cu melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat stres oksidatif. Bahan yang mengandung tembaga telah terbukti efektif dalam mempercepat penyembuhan patah tulang, seperti paduan stainless steel tembaga atau 316LCU dan berbagai jenis pelapis keramik tembaga. Cu berperan dalam meningkatkan diferensiasi sel punca mesenklimal dan sel osteoblas yang penting untuk proses pembentukan tulang. Proses ini melibatkan peningkatan aktivitas enzim alkalin fosfatase dan ekspresi gen osteogenesis seperti kolagen 1 dan RANX2 yang mendukung pembentukan matriks tulang baru. Selain itu, Cu dapat merangsang jalur signaling seperti ERK1/2
yang berkontribusi pada peningkatan proliferasi dan adesi sel osteoblast. Dengan demikian, penggunaan bahan yang mengandung CU tidak hanya mempercepat penyembuhan patah tulang, tetapi juga mengurangi resiko infeksi melalui sifat antibakterinya. Selanjutnya, ada aktivitas antibakteri paduan yang mengandung tembaga. Aktivitas antibakteri ini terutama disebabkan oleh kemampuan CU untuk merilis ion Cu2+ yang memiliki efek merusak pada dinding sel bakteri. Ion Cu2+ dapat mengganggu integritas membran sel, menyebabkan kebocoran komponen seluler seperti DNA, RNA, dan protein yang akhirnya mengarah pada kematian sel bakteri. Beberapa paduan yang mengandung Cu seperti stainless steel tembaga atau 316L-Cu dan paduan titanium tembaga atau TiCu telah terbukti efektif melawan berbagai jenis bakteri patogen termasuk Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sifat bakteri ini dapat ditingkatkan dengan mengubah konsentrasi Cu dan perlakuan panas, menjadikan paduan Cu pilihan ideal untuk aplikasi medis dan perangkat implan. Selanjutnya ada kesimpulan pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, tembaga adalah elemen penting dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai komponen dan agen katalitik dalam berbagai enzim dan protein, berkontribusi pada kesehatan melalui berbagai mekanisme. Yang kedua, paduan yang mengandung Cu menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan, terutama melalui pelepasan Cu2+ yang merusak dinding sel bakteri, efektif melawan patogen seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Yang ketiga, paduan Cu seperti stainless steel tembaga dan titanium tembaga tidak hanya menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi juga mempercepat penyembuhan patah tulang dengan meningkatkan diferensiasi dan proliferasi sel osteoblast. Yang keempat, sifat antibakteri Cu membantu mengurangi resiko infeksi terkait implan dan mengurangi pembentukan biofilm. Yang terakhir atau yang kelima, sifat antibakteri dan bioaktivitas pada Cu dapat ditingkatkan melalui penyesuaian konsentrasi Cu dan perlakuan panas, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi medis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.